Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang konservasi perairan laut. Konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Konservasi perairan di Indonesia dimulai dengan lokakarya Taman Laut yang dilaksanakan pada 11-14 Januari 1978 di Bogor. Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Ditjen Kehutanan, Departemen Pertanian bekerjasama dengan beberapa lembaga konservasi internasional. Melalui lokakarya tersebut, pengembangan perlindungan dan pelestarian alam di wilayah perairan laut diterima sebagai konsep baru dan dibahas pada tingkat nasional secara lintas sektoral. Saat ini Indonesia sudah memiliki beberapa daerah konservasi laut, dan yang terkenal itu ada Taman Laut Bunaken dan ada juga Taman Wisata Alam Laut Wakatobi. Manfaat konservasi perairan laut secara umum ada 3, yaitu melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan ketersediaan ikan. Selanjutnya ada zonasi kawasan konservasi perairan laut. Zonasi kawasan konservasi dilakukan sebagai upaya penataan kawasan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis yang terjadi pada kawasan tersebut. Terdapat 4 zonasi dalam kawasan konservasi perairan, yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Kriteria zona inti: 1. Merupakan daerah pemijahan, pengasuhan, dan alur ruaya ikan. 2. Merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas dan juga langka. 3. Mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya. 4. Memiliki ciri khas ekosistem alami dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli. 5. Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan belum diganggu manusia. 6. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin berlangsungnya proses bioekologi secara alami. Dan yang terakhir, mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi kawasan konservasi perairan. Dan di zona inti ini juga bisa digunakan untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, bisa juga untuk penelitian dan pendidikan. Setelah itu ada kriteria zona perikanan berkelanjutan. Yang pertama ada memiliki nilai konservasi tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya ramah lingkungan. Yang kedua ada mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan. Yang ketiga ada mempunyai keanekaragaman jenis biota laut dan ekosistemnya. Yang keempat, mempunyai kondisi perairan yang relatif baik untuk mendukung kegiatan multifungsi dengan tidak merusak ekosistem aslinya. Yang kelima, mempunyai luasan yang cukup. Dan yang terakhir, mempunyai karakteristik, potensi, dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomi. Dan di zona perikanan berkelanjutan ini bisa digunakan untuk perlindungan habitat populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat tangkap dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, dan pariwisata dan juga rekreasi. Selanjutnya ada kriteria zona pemanfaatan. Kriteria zona pemanfaatan yang pertama itu mempunyai daya tarik pariwisata. Selanjutnya ada mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk pariwisata. Lalu ada mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi. Dan yang terakhir ada mempunyai kondisi perairan yang relatif baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya. Di zona pemanfaatan ini bisa digunakan untuk perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan, ada juga pariwisata dan rekreasi, serta penelitian dan pengembangan dan juga pendidikan. Dan yang terakhir ada kriteria zona lainnya. Kriteria zona lainnya itu zona di luar ketiga zona yang sudah disebutkan tadi, dan juga memiliki fungsi seperti rehabilitasi dan tempat perlindungan
biota laut.